Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas keris yang bentuknya menyerupai dengan sengkelat. Ya, seperti ini untuk sandangannya. Dia menggunakan sandangan atau warangka dari Ladrang Jawa Timuran. Dia ciri khasnya bentuknya seperti ini. Hampir mirip dengan capu, tapi berbeda. Jika yang sudah pernah lihat capu pasti bisa membedakan, dan mungkin jika rekan-rekan ada yang paham betul dengan sandangan Jawa Timuran, mungkin bisa dikoreksi. Jika bentuk seperti ini betul masuk ke gaya Ladrang Jawa Timuran atau masih masuk ke Ladrang Surakarta tapi dengan model capu. Begitu. Kita mulai dari handle-nya untuk melihat detailnya. Handle-nya dia terbuat dari kayu timoho ya. Terbuat dari kayu timoho dengan garap yang cukup lumayan bagus, tapi tergolong biasa. Lalu untuk coketannya sendiri dia juga standar normal, tidak ngerawit, tidak dalam, dan tidak begitu rapi. Ya, untuk mendaknya dia menggunakan mendak kendit dengan bahan kuning ancor. Lalu tadi untuk warangkanya kita sudah bahas di awal, dia menggunakan Ladrang Jawa Timuran dengan kayu ini masuknya ke kayu jati ya, masuknya ke kayu jati dengan blewah, model warangka blewahan atau pendok blewah yang di bagian antup ini menggunakan bludru. Jadi banyak motifnya untuk yang di tengah ini, atau banyak jenisnya. Ada yang memang dia menggunakan langsung dari kayu, ada juga yang dia dari bambu, ada juga yang dia yang unik dan sudah jarang dijumpai itu jika di tengahnya ini atau di belewahannya ini menggunakan kulit penyu, dan itu hanya ada di keris-keris zaman dahulu. Tentunya sandangan yang masih orisinil, karena sekarang sudah tidak ada untuk kulit penyu itu. Lalu ada juga yang menggunakan kainnya banyak, tapi rata-rata yang saya jumpai itu adalah kain bludru. Dia ada yang menggunakan warna hitam, warna merah, atau merah marun seperti ini. Ada juga yang menggunakan warna hijau. Itu sebenarnya tidak ada pakemnya untuk warna-warna tadi. Itu hanya sebagai variasi dan selera saja mungkin. Untuk pendoknya, dia terbuat dari kuningan dengan kondisi masih utuh, sangat utuh, hanya sedikit peyok saja di sini. Sebaliknya juga masih utuh. Ya, pendok belewahan polosan, jadi tanpa ukiran, tanpa ada ornamen apapun, polos. Sudah saatnya kita masuk ke isi dari warangkanya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa keris ini merupakan kembaran atau memiliki dapur dengan ciri khas yang hampir mirip, dengan ricikan yang hampir mirip dengan sengkelat. Sama-sama dengan Luk 13, sama-sama memiliki sogokan rangkep atau sogokan depan belakang.
Sama-sama dia ada sekar kacangnya, jalan, gereneng, serawean. Itu semuanya sama. Yang membedakan adalah pada bagian kecil di gandek, yaitu yang sering kita sebut dengan lambe gajah. Ya, jika parung sari itu memiliki 2 lambe gajah, atas dan bawah. Sedangkan sengkelat dia hanya memiliki 1 lambe gajah. Selebih daripada itu, ricikannya sama semua. Mulai dari gandek, sor-soran sampai dengan panetes atau jumlah luknya itu sama semua. Jadi pembedanya hanya di jumlah lambe gajah. Gereneng juga masih ada sama, serawean, ruingan itu masih ada. Itu sama semua dengan sengkelat. Jadi pembedanya, satu-satunya pembeda hanya di lambe gajahnya saja. Ya, terlihat itu ada 2 lambe gajah di bagian bawah. Ya, itu untuk dapur. Dan dapur ini masuk ke parung sari ya tadi ya, dengan pamor. Dan pamor ini saya masukkan ke dalam waswutah, tapi sebenarnya dengan pola yang bulat-bulat dari atas hingga bawah. Ini bisa dimasukkan ke pamor Wahyu Tumurun sebenarnya, Wahyu Tumurun atau Tirtotumetes, tapi saya lebih suka masukkan ke waswutah saja, karena kalau Wahyu Tumurun sepengetahuan saya dan sepenilaian saya itu harus runtut, tidak berjarak atau tidak dengan bentuk yang berbeda-beda, ada yang lonjong, ada yang bulat seperti itu. Jadi kalau penilaian saya Wahyu Tumurun itu ya harus di tengah sempurna seperti itu. Lalu untuk Tirtotumetes dia lebih tertata sebenarnya. Sedangkan ini dia sedikit abstrak untuk pamornya, makanya saya lebih suka untuk dimasukkan ke dalam pamor waswutah. Tapi terlepas daripada hal itu, keris ini keris sepuh, orisinil masian, dengan kondisi yang saya bisa bilang 90% utuh ya, karena jika melihat dari bawah memang model sekar kacangnya dia ngungkup bimo, lalu sogokan seperti itu, gereneng masih terlihat jelas. Nah, minusnya ada di, nah ini dia, di ujung. Terdapat korosi yang cukup parah pada bagian ujung, sehingga membuat nah itu, korosinya cukup parah pada bagian ujung. Jadi membuat jika tidak hati-hati juga menjadi riskan. Tapi masih kuat, tidak bisa dibengkok-bengkokkan. Tapi hanya itu, untuk tampilan juga dia mengurangi dari segi estetikanya. Tapi terlepas daripada itu juga keris sepuh orisinil, tidak ada yang saya owai, tidak ada yang saya rubah, masih begini apa adanya, hanya saya warangi saja. Tampilannya juga sudah cukup untuk keris sepuh dengan harga di bawah ya, di kisaran 2-3 juta. Ini masih tergolong bagus kerisnya. Begitu. Ini masuk ke dalam tangguh Mataram Sultan Agung ya, karena dia mempunyai gonjo yang keleng atau biasa disebutnya dengan gonjo wulung. Dengan gonjo wulung seperti ini ciri khasnya, lalu material serta warna pamor dan corak pamornya ini masih masuk ke dalam Mataram Sultan Agung. Begitu. Kita masuk ke dalam sesi pengukuran atau sesi mengukur dimensi bilah dan gonjo serta besi. Untuk bilah dia berada di 36,5 panjangnya, 36,5. Lalu untuk gonjo dia memiliki panjang di 7,7 atau 7,8, hampir ke 8 cm. Kita buka untuk feedernya supaya kita bisa lihat secara bersama bagaimana bentuk, bagaimana kondisi dari besi, apakah masih orisinil, apakah masih utuh.
Ya, jika dilihat dari kondisi seperti ini, sepertinya masih utuh. Masih utuh, tapi ya utuhnya bukan utuh yang besar kayak keris kamardikan itu, bukan. Masih tergolong utuh karena dengan dilihat dari kondisi bilah, dari kondisi usia juga mempengaruhi. Jadi utuhnya bukan utuh yang utuh gede gitu, enggak. Ya korosi-korosi natural lah, normal lah. Seperti ini untuk besinya, masih orisinil, pamornya masih terlihat juga, masih utuh, tidak ada sambungan, tidak ada gantian. Besinya berada di panjang 6,5 pas gitu. Monggo dilihat lebih teliti lagi untuk besinya. Ya, saya pasang dan rapikan lagi. Selanjutnya seperti biasa, kita akan melihat kondisi keris diminyaki sebagai pembanding atau sebagai tolak ukur lain di mana kita bisa melihat kondisi besi, kondisi pamor di saat basah. Karena terkadang beberapa keris itu memang tidak terlihat keistimewaan atau potensi secara maksimal karena kondisinya kering. Ya, sudah saya pasang, sudah saya rapikan. Saatnya pemberian minyak. Seperti ini untuk tampilan setelah diberi minyak, setelah diolesi minyak. Bisa dilihat untuk warna besi, gonjonya juga sama. Lalu untuk pamornya, ya seperti itu. Jika sedulur-sedulur semua yang menonton dan masih butuh atau masih memerlukan untuk koleksi parung sari atau untuk sebagai pelengkap dari lot 13 mungkin dengan kualitas yang jujur saya katakan ini kualitasnya menengah ya, tidak bagus sekali dan tidak jelek sekali, tapi dia ada di tengah. Jadi sesuai dengan harga. Begitu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sudah mengikuti dunia keris dari beberapa episode sebelumnya. Dan doakan saja untuk kedepannya semoga channel ini terus berkembang dengan menghadirkan beberapa pusaka top tentunya, dan juga munculnya beberapa program yang akan datang kemudian hari. Demikian dari saya tutup. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.